Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Rozik. Pada video kita kali ini, kita akan membuka sebuah sesi baru tentang bagaimana cara membuat sebuah CRUD pada Flutter atau create, read, update, dan delete. Di video kali ini kita akan memanfaatkan database lokal yang tersedia di Flutter, apalagi kalau bukan SQFlite. Sebelum melangkah lebih lanjut lagi, di sini saya ingin mengenalkan terlebih dahulu apa itu SQFlite dan bagaimana cara menggunakannya. Sebelumnya, buat teman-teman yang udah familiar dengan dunia backend, mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah SQL. SQL itu sendiri merupakan sistem manajemen database relasional atau disingkat RDBMS yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server atau biasa disebut sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data. Nah, khususnya data yang memiliki basis relasional. Jadi teman-teman di sini bisa menampilkan sebuah data, mengubah sebuah data maupun mengupdate sebuah data di mana data tersebut biasanya tersimpan dalam bentuk tabel dan kolom. Contoh penerapan dari SQL ini seperti MySQL, ada PostgreSQL, ada Microsoft SQL Server, dan ada juga yang akan kita bahas kali ini yaitu SQFlite. SQFlite itu sebenarnya sama dengan SQLite pada Flutter, di mana SQFlite ini hanya pengembangan dari SQLite-nya aja. Sama ya sebenarnya, teman-teman. Nah, selanjutnya, setelah teman-teman mengetahui apa itu SQL, selanjutnya teman-teman juga wajib tahu apa sih itu SQFlite sebenarnya. Jadi SQFlite adalah salah satu library yang mengelola sistem database lokal yang digunakan di Flutter yang menerapkan query language atau bahasa query atau ya SQL tadi. Sama halnya dengan RDBMS lain, SQFlite juga dapat mengeksekusi perintah select, update, delete, dan juga lain-lain. Bahkan di SQFlite ini sudah support database transaction. Selanjutnya adalah karakteristik dari SQFlite. Yang pertama, SQFlite berukuran lebih kecil dibandingkan dengan MySQL. Kemudian database tertanam langsung dalam kode program dalam bentuk file. Jadi nanti data-data teman-teman akan dijadikan satu dalam bentuk sebuah file yang nantinya akan diakses melalui directory dari Flutter itu sendiri. Bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang bersifat standalone atau bisa dibilang aplikasi yang berskala kecil. Kenapa? Karena SQFlite tersimpan secara lokal. Jadi secara tidak langsung, data yang teman-teman store nantinya tidak membutuhkan data yang besar. Apalagi ketika teman-teman menghapus cache dari aplikasi teman-teman, data tersebut juga akan ikut kehapus. Konsepnya hampir sama dengan cache, cuman di dalam SQFlite ini dia tersimpan dengan structure query language. Selanjutnya, SQFlite tidak memerlukan skalabilitas yang besar, karena database yang bersifat fleksibel tadi. Bersifat portable, atau tidak memerlukan server. Untuk menggunakan SQFlite ini, teman-teman tidak perlu repot-repot menyewa hosting maupun server. Cukup install aja, masukin ke dalam paspec.yaml di dependencies. Setelah itu, teman-teman tinggal pakai aja kelas-kelasnya. Kita inisialisasi database-nya, kemudian kita store maupun kita update datanya. Sesimpel itu ya, teman-teman. Selanjutnya, ini adalah beberapa tipe data yang support pada SQFlite. Yang pertama ada integer. Ada real, di mana isinya adalah number. Kemudian ada text atau string. Dan yang terakhir ada blob. Nah, ini isinya bisa berupa gambar atau file-file tertentu yang udah di encode. SQFlite ini biasa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan penyimpanan secara lokal dan bersifat fleksibel. Artinya, data ini tidak perlu disimpan di server atau di cloud, jadi cukup di HP kita aja. Jadi meskipun data ini nanti kehapus, itu kita tidak masalah. Contohnya adalah ada to-do list, ada note atau catatan, ada buku telepon, dan lain-lain. Kemudian SQFlite support multiple platform, ada iOS, Android, dan juga macOS. Untuk menggunakan package ini atau database SQFlite, teman-teman bisa cari aja di pub.dev, ketik aja namanya SQFlite ya. Kemudian tinggal masukkan ke dalam dependencies untuk diinstal. Jadi itulah beberapa penjelasan mengenai apa itu SQFlite, karakteristiknya,
dan contoh-contoh aplikasi apa aja yang menggunakan SQLite. Untuk selanjutnya kita akan melakukan instalasi dari SQLite sendiri dan juga melakukan inisialisasi database SQLite. Kita juga akan membuat sebuah contoh aplikasi yang menerapkan si SQLite ini. Untuk video ini saya rasa cukup sekian. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.